Ini ini bukan tentang saya, nggak ada urusannya dengan saya sebagai pribadi. Saya bukan menafsirkan, saya hanya membaca apa yang menjadi teks dan pembicaraan. Justru kita meluruskan, ya. Nah, saya ini sebagai juga ketua umum Ikatan Keluarga Minang se-Indonesia. Saya ini melantik dari Aceh sampai Papua. Jadi memang saya nggak boleh ngomong. Bang Fadli, apa tadi tanggapannya? Jangan digoreng-goreng, kata Iya, Bang Zuhairi. ini bukan menggoreng ya. Saya kira dari diksinya saja sudah jelas. Ada semacam keraguan. Gitu. Ini mungkin slip of the tongue. Mungkin salah ucap atau salah bicara. Nah, kalau ada salah ucap atau salah bicara, mudah saja. Tinggal diralat. Atau kalau lebih jauh minta maaf gitu. Tapi kalau misalnya mau mempertahankan argumentasi ini, saya kira itu akan merugikan diri sendiri. Ya, karena orang Minang itu dikenal itu cukup kritis, egaliter, tidak feodal gitu loh. Kalau orang Minang nggak bisa disuruh ini apa kata ini harus diikuti, ya. Kalau salah ya pasti dikoreksi. Ya bukan wataknya bukan watak feodal. Nah jadi karena itu pasti akan kritis dalam melihat hal seperti itu. Oleh karenanya menurut saya saran saya justru pernyataan seperti ini yang bisa memicu pemecah belahan, bukan komentar setelah itu, tetapi pernyataan seperti ini. Karena Sumatera Barat mudah-mudahan ya semoga menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila. Itu jelas sekali saya kira. Kalau diberikan ke pelajaran bahasa Indonesia, itu maksudnya apa? Apakah ini artinya ada keraguan atau apa? Nah itu, atau paling tidak, walaupun maksudnya berbeda tapi salah pengucapan, diterimanya sudah berbeda. Nah itu artinya ada komunikasi yang tidak berhasil atau tidak pas gitu di situ. Nah saya kira ini yang perlu diluruskan. Karena ini bermula dulunya dari saya Pancasila, saya Indonesia. Itu menurut saya. Jadi yang lain itu tidak Pancasila, tidak Indonesia. Seperti itu kan logikanya. Begitu juga mudah-mudahan seperti ini, jangan sampai ada yang merasa paling Pancasilais di negeri ini. Ada partai yang merasa paling Pancasilais, padahal saya kira 9 semua partai yang ada di parlemen itu semuanya udah Pancasilais gitu ya. Sudah jelas mendukung Pancasila. Jadi bahasanya bagaimana Pancasila dibumikan, tidak hanya di Sumatera Barat tapi di wilayah lainnya. Ya siapa yang mau di bumi Sumatera Barat itu paling dibumikan. Ya, adat Basandi Sara Basandi Kitabullah itu jelas. Kemudian apalagi yang tidak dibumikan? Ya, masalah dari sila pertama sampai kelima itu sudah dibumikan jauh sebelum Indonesia hadir sudah dibumikan. Ya, semua orang tidak seperti Fadlizon, kita hormati pandangan dia. Saya sangat percaya bahwa warga Minang dapat memahami penjelasan dari kami. Silakan, bahwa pertama-tama akan disampaikan Ibu Puan Maharani untuk semua kader PDI Perjuangan. Jadi karena kami sebagai kader partai, petugas partai, memiliki tanggung jawab untuk sekali lagi menjadikan Pancasila sebagai kekuatan pemersatu kita sebagai bangsa. Jadi pertama-tama itu konteksnya. Dan yang kedua, ya tentu bahwa kita memasuki hari-hari di mana pilkada akan kita masuki ini setelah pendaftaran tanggal 4 September yang akan datang, maka mari sekali lagi apapun perbedaan kita dalam demokrasi selalu pada jalur adu argumen, tetapi tetap dalam satu nafas Pancasila kita. Jadi sekali lagi saya minta kepada saudara Fadlizon untuk menggunakan Ainur Ridho, kacamata yang positif. Dan Ainur Ridho, Ankuli Aibin Kalilah. Kalau seandainya Fadlizon punya kacamata yang positif, insya Allah ini kan semacam tabayun kalau dalam tradisi kita, klarifikasi. Ini bukan persoalan saya, Bung Zuhairi. Jadi sama kalau sekali pemahaman saudara Fadlizon ini liar, berbahaya pada masyarakat. Fadlizon ini kita kagumi mantan pimpinan mendapatkan satu penghargaan dari presiden, mestinya menjadi negarawan. Maka saya minta jangan dipanas-panasi publik. Dan mari kita dukung masyarakat kita ini untuk bagaimana fokus supaya apa yang kita hadapi pandemi sekarang, bagaimana gotong royong kebersamaan kita. Karena narasi-narasi yang disampaikan oleh saudara Fadlizon, mohon maaf, Bung, hanya betul-betul bagi saya, bagi kita yang muda-muda sebagai politisi ini, kenapa kita tidak mencari titik temu? Kenapa kita tidak berpositif thinking? Jadilah negarawan. Anda baru mendapatkan bintang penghargaan dari negara. Maka kalau seandainya Anda bisa menjadi juru bicara, menerima apa yang kami sampaikan, insya Allah kami cinta warga Padang. Jadi begini ya. Dan kami bersepakat dengan warga Padang. Jadi kami katakan bahwa pesan Ibu Puan Maharani itu untuk kader-kader kami, partai kami. Terutama DPD, DPC, PAC yang akan menghadapi pilkada di tengah pandemi ini. Kita diminta untuk betul-betul kokoh memperjuangkan Pancasila. Bahasa kita adalah bahasa Pancasila. Bagi kami PDI Perjuangan, Pancasila adalah working ideology. Bahwa ideologi yang harus hidup hadir di tengah-tengah masyarakat. Tentu
kami berhutang budi kepada para Poinnya penduduk sudah dapat Ya. Bang Zuhairi. yang tadi Saya kira disampaikan oleh Pak Deli. agak melantur nih saudara Zuhairi Misrawi ini. Anda Ini bukan melantur dia tadi. ini bukan tentang saya. Enggak ada urusannya dengan saya Anda sebagai pribadi. menafsirkan. Saya bukan Baik, menafsirkan. Bang Zuhairi Saya hanya membaca apa yang menjadi Gimana teks kenegarawanan dan Anda? pembicaraan. Kenapa kita Justru selalu kita membawa meluruskan memecah belah? ya. Pernyataan ini yang memecah belah. Saya berusaha menyatukan, jangan kebolak-balik dong, ya. Jadi pernyataan tadi itu memecah belah. Orang Minang merasa second class citizen kalau dibilang di sini karena dianggap diragukan Pancasilanya. Bukan, Nah, itu justru pernyataan saya mau ditujukan menyatukan, kepada kader-kader justru saya mau menyatukan Sebentar, supaya Bang Zuhairi. saya Sebentar, tadi tidak potong sebentar. Anda sengaja supaya Penugasan partai sebagai saya tidak calon potong Anda kepala supaya jelas Kami suaranya punya gitu. aturan dalam partai bahwa Ya, Bang bukan, Zuhairi, bukan kita ini. dengarkan kalimat Pak Dengar dulu secara dong. utuh terlebih dahulu Bang Zuhairi. Komitmen untuk Ya. menegakkan Oke. Bang Pancasila. Zuhairi, kita Jadi dengarkan kalimat itu dari ini Pak bukan Zuhairi terlebih dahulu. bukan tentang saya. Justru kalau ada yang salah kita koreksi. Kalau benar kita dukung, tidak ada masalah. Tidak ada sedikit pun kebencian atau hal yang lain. Kita justru ingin menyatukan. Apapun proses politik, apakah pilpres, pemilu, pilkada, lain-lain itu jangan diutak-atik lagi nih persoalan ideologi. Jangan merasa dia paling Pancasilais, dia merasa paling pemilik Republik Indonesia ini dan sebagainya. Ini milik kita semua gitu. Nah, ini yang menurut saya kita perlu luruskan supaya hal-hal seperti ini juga jangan nanti digoreng kepada calon-calon lain. Oh, kamu ini tidak Pancasilais. Itu kan narasi-narasi itu yang memecah belah. Kita ini sudah satu Indonesia, yang diadu nanti adalah programnya, visi misinya apa yang mau dilakukan di daerah itu, apa yang dilakukan untuk bangsa ini. Jadi jangan diutak-atik lagi, kamu ini tidak Pancasila, kamu Pancasila dan sebagainya. Ini udah kuno gitu loh. Marilah kita berpikir maju. Itu 75 tahun lalu, oke lah kita bicara seperti itu. Jadi ini bukan soal saya pribadi, apalagi nggak ada hubungannya dengan Bintang Mahaputra. Saya kira kalau Pak Jokowi ngasih Oke. Bintang Mahaputra karena dia tahu dia mengakui demokrasi. Itu Oke. hal yang bagus Bang gitu ya. Fadli, kalau tadi Bang Zuhairi bilang ini lebih spesifik untuk kadernya, bukan untuk orang luar secara Ya tapi internal kan saja. publik sudah melihat dan publik boleh menilai. Memangnya tidak boleh menilai? Emang disebut ini untuk kader partainya Pak Zuhairi kan tidak. Publik menilai dan itu menyangkut orang Sumatera Barat dan menyangkut Pancasila. Nah saya ini sebagai juga ketua umum Ikatan Keluarga Minang se-Indonesia. Saya ini melantik dari Aceh sampai Papua. Oke. Saya juga banyak masukan dari warga Minang yang ada di perantauan. Saya juga besok akan ke Sumatera Barat. Gitu. Jadi memangnya saya nggak boleh ngomong. Emang ini soal saya pribadi. Ini persoalan warga Iya. yang jutaan juga gitu ya. Dan jangan lupa di Sumatera Barat itu nasionalismenya juga sangat tinggi. Pernah satu masa ya bahwa Oke. kita ada agresi militer kedua. Yogyakarta sudah jatuh, Soekarno-Hatta sudah menyerah. Itu yang namanya ibu kota negara adanya di Bukit Tinggi, pemerintah darurat Republik Indonesia. Kalau tidak ada PDR itu tidak ada Republik Indonesia lagi. Sudah kalah kita. Fakta sejarah sudah Oke. jelas ya. Itu fakta sejarah. Jadi jangan ragukan nasionalisme orang Sumatera Barat, orang Minang. Jangan ragukan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu. Tapi kalau Pak Oke. Zuhairi Pesan juga meminta yang ingin Anda kita untuk sampaikan. paling tidak sebagai seorang politisi, tokoh yang mewakili Minang untuk berpikir positif, Loh, ini bergabung dengan mereka. Saya sangat positif. Oke. Di mana negatifnya? Yang negatif itu pernyataan ini. Pak Zuhairi, Iya. Hah? Ada satu ayat di dalam Al-Quran, terpaksa sampaikan, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Saya tidak mau terjemahkan. Tetapi saya katakan, mari kita jaga kebersamaan sebagai bangsa. Esensi Pancasila itu gotong royong. Saya sebagai politisi dengan saudara Fadlizon bersahabat sekali. Di tengah perbedaan kita, tetapi sebagai politisi muda, mari kita bangun kebersamaan ini. Dan pernyataan Ibu Puan itu pernyataan yang sangat baik kepada kader-kadernya. Siapapun kami, kader PDI Perjuangan, selalu diingatkan oleh Ibu Ketua Umum bahkan untuk kokoh memperjuangkan Pancasila. Jadi sekali lagi kami bersahabat dengan orang-orang Minang dan Oke. kami tahu banyak sekali teman-teman Minang yang mudah-mudahan bisa menerima penjelasan kami. Kami Oke. bersama teman-teman dan kami ingin bagaimana Indonesia ini dikawal dengan gotong royong dan kebersamaan. Jadi- kita, lebih-lebih di tengah pandemi. Jadi Pak Deli, ya itu ayat saya. Nanti kamu tanya terjemahannya. Bro. Jadi begini nggak usah. Saya tahu Anda mau mau menyatakan itu, tapi tolonglah. lu justru marilah kita jangan ungkit-ungkit masalah seperti ini. Kita bersatu melawan menghadapi tantangan di depan kita termasuk pandemi ini. Jangan ungkit-ungkit lagi masalah-masalah ideologi untuk memecah belah atau mengambil keuntungan. Itu Ya. tafsirmu saja kok sebenarnya. baik. Jadi Oke, baik. lebih bagus saya kira kita ke depan dan dalam kontestasi apapun kita mengedepankan program, visi, misi dan kemampuan.